Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk diskusi pada sini kita akan membahas terkait penyusunan materi yang pertama, yang kedua skenario peran nanti saat drama, terus juga sedikit praktek dari peran yang kita jalani saat drama nanti. Ini saja pertama kita bahas materi, penyusunan materi. Oke, yang kita pakai kemarin kan sudah menentukan terkait dengan sebenarnya. Nah itu kita pakainya ayat-ayatnya satu-satu. Nah, kalau dalam satu kali pertemuan cukup nggak kira-kira kalau kita pakai ayat-ayatnya sama enggak kan? Jadi kita cukup pakai ayat-ayat untuk pertemuan satu kali. Untuk perannya, saya menjadi guru utama yang menjelaskan depan kepada peserta didik nanti saat drama. Terus kalian yang ketiga menjadi guru pendamping atau pendukung saat diskusi kecil atau kelompok kecil nanti membimbing gitu. Nah sebenarnya jobdesknya nanti guru utama itu memaparkan semua materi kepada peserta didik, kemudian ada guru sebagai pemantik, terus pemandu dan memfasilitasi. Seperti itu konsepnya. Tapi nantinya kerjanya bersama-sama. Nah itu kita bisa membuat teks atau teks skenario drama nanti. Yang pertama untuk bagian pendahuluan nanti konsepnya itu pertama guru kan sih kan dia membuka salam atau itu perkenalan pendahuluan seperti biasa, ketemu salam terus sebenarnya kalau sebelum memulai materi kan kita akan kayak pertanyaan pemantik. Nah itu nanti ada bagian peran sendiri untuk peran utama. Nanti konsepnya itu guru utama kita menjadi pemantik, terus juga menjelaskan materi pokok atau utama kepada peserta didik. Kemudian kita akan membagi kelompok peserta didik menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok kecil. Nanti ada 3 guru pendukung atau pendamping yang memfasilitasi peserta didik apakah ada kesulitan nantinya saat ini kan konsepnya diberikan soal per kelompok, itu diberikan suatu permasalahan yang relevan dengan materi yang dibahas, yang dijelaskan oleh guru utama tadi sudah dijelaskan. Nanti ada penerapannya yaitu berupa soal per kelompoknya diberikan. Nanti sebagai guru pendukung atau pendamping memfasilitasi kalau ada yang dibingungkan, terus ada yang bertanya juga, memandu juga, itu seperti itu. Ya, jadi nanti kayak semisal saat pengerjaan di kelompok kecil itu ada yang bingung. Nah, kerjanya atau tugasnya seorang tadi guru pendamping pendukung itu memberikan pemantik agar
dia kayak bisa atau apa kasarnya nyaut ini mau memfokuskan ini yang biasanya gini-gini gitu seperti itu. Nah sebenarnya konsepnya seperti itu secara umum. Nah nantinya kalau pengerjaan setiap kelompok dari soal yang diberikan kepada peserta didik tersebut itu sudah selesai. Nah nantinya kita akan mempresentasikan peserta didik itu mempresentasikan ke depan setiap kelompok atau perwakilan kelompok 4 sampai 5 kelompok mungkin. Nah itu nanti maju untuk membahas hasil diskusi dari kelompok tersebut. Nah dari situlah pemahaman seorang peserta didik itu akan dilihat, diuji. Jadi kalau pemahamannya bagus, peserta didik dapat menjelaskan menjelaskan terkait jawaban yang didiskusikan pada pengerjaan saat berkelompok tadi. Gitu. Kalau semisal ada yang masih dibingungkan dari kelompok lain, itu bisa bertanya kepada sang yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang di depan, seperti itu. Konsepnya seperti itu secara umum. Nah nanti kalau setelah 4 sampai 5 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, itu ada tambahan mungkin dari guru pendukung atau pendamping terkait materi yang diajarkan saat itu. Terus setiap kelompok itu materinya sama? Sebenarnya kan ini terbagi menjadi menjadi dua sub materi, yaitu barisan aritmatika sama deret aritmatika. Nah nanti kan kita menjelaskan tadi yang barisan aritmatika sama deret aritmatika. Bahwasanya barisan itu barisan itu seperti ini atau pengertiannya seperti ini dan alatnya kayak itu seperti ini. Itu nanti kita juga kan mengkaitkan kontekstual ya, jadi kayak menghubungkan terkait yang ada di kehidupan nyata itu seperti apa, dan peserta didik pun mudah untuk memahami. Iya, iya, maksudnya satu. Jadi nanti kan dua juga ya, dua materi. Kan terus, nah ini kan semajuan 4 sampai 5 nanti dilihat kondisinya. Kalau mungkin waktunya cukup 5, kalau mungkin kayak waktunya terbatas, kita membutuhkan benar-benar jawaban yang kayak kita mengambil gitu. Sekiranya siapa yang mau maju ke depan, kan dia percaya diri kelompoknya, tidak kemungkinan besar dia yang dengan jawabannya gitu. Dan kita lihat estimasi waktunya nanti. Nah itu sistemnya kalau soal itu kan kita sebelumnya kan kita punya 4 materi, berhubung waktu atau estimasi waktu itu kurang, jadi kita ambil aritmatika aja. Jadi kan dua kita berarti 2 titikku tetap uji soal dengan enggak satu kelompok itu 2 soal. Tapi sih yang kelompok itu soalnya setiap kelompok kan 2 soal. Kayak itu sih beda. Jadi itu ada 4 beda soalnya. Jadi itu sih maju itu beda kabeh sih soal. Jadi ini ada sendiri kan 7. Jadi kalau sudah ini 4 ini beda. 4 sih kawan menjelaskan dengan berarti kok kelompoknya ditunjuk? Enggak. Jadi ya kalau pertama kan kita mengajukan siapa yang mau ingin mempresentasikan hasil terlebih dahulu. Boleh nggak ditunjukkan kok kelompoknya
ini bener-bener soalnya bener sini masih dan pemahamannya kawasan semakin luas kayak materi ini berapa ini? Soalnya kan aku untuk foto atau surprise maju oh resikonya berarti akhirnya juga kunci soal berbeda kamu paham dan aman nih nah tapi mulai dari ini berbagi sekali itu ada tahapan mengenai bersama sih bagi kelompok ini bagi video bagi cara masih pas masih mensimpulkan bahasa dari sini jadi nanti untuk skenario peran saat drama nanti bisa muncul saat sekarang kan sudah mulai muncul terkait apa saja nanti yang dilakukan intinya apa saja yang dilakukan saat drama nanti juga proses itu terus dan saya juga dan kelompok kami juga sudah menjelaskan pemahaman atau konsep gambaran ini bagaimana drama yang kita jalankan saat praktek nanti seperti itu. Juga sebagai guru utama pas kalian kan itu aku sih sebagai guru momen kelompok itu selama sebagai guru utama teman-teman mungkin bisa menurutku ya sebenarnya kayak gitu seperti itu kan seperti apa yang dilakuin kesan dibikin sampai ramai atau mau apa sih nggak mau atau mengontrol kelas mengontrol strategi bahwasanya harus bisa memperhatikan mungkin atau bahkan sebenarnya ada mungkin satu guru pendukung itu bisa membantu guru utama itu tesnya kedua di depan ada satu di samping yang satunya di belakang. Selama guru utama menjelaskan materi kan dia memahami ini kan dari berobservasi tetap memperhatikan poin-poin yang harus kita jadikan acuan atau saat menerapkan drama nanti agar tujuan dari drama tersebut khususnya untuk indikator dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu tercapai dengan maksimal seperti itu. Mungkin itu saja diskusi kelompok 8 pada siang hari ini. Kurang lebihnya dari kami kelompok 8 mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.